Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali lagi di channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Indonesia untuk bab 5 bertukar atau membayar. Di part 3 ini kita akan belajar mulai halaman 118 sampai dengan 124. Yuk kita simak bersama-sama ya. Bahas bahasa, kita akan belajar penulisan angka dan nilai uang. Kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Lambangnya adalah Rp. R-nya ditulis dengan huruf kapital ya anak-anak, dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Sekarang perhatikan teks di bawah ini. Kekelinci baru saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000 per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000 dan sisanya akan dia tabung. Nah sekarang perhatikan teks yang berwarna hijau. Ada kata 4. Nah penulisan bilangan yang berada di awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Jadi tidak boleh ditulis dengan angka ya anak-anak. Kemudian teks selanjutnya yang berwarna hijau Rp1.000. Nah ini penulisan nilai uang dengan angka Rp. R-nya ditulis dengan huruf kapital, dilanjutkan dengan angka 1.000,00. Artinya Rp1.000. Nah selanjutnya teks yang berwarna hijau Rp2.000. Nah ini contoh penulisan nilai uang dengan huruf. Kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat dituliskan dengan angka atau huruf. Nah di sini ada tabel yang tersedia ya. Contoh nilai angka 1. Maka bacanya 1. Posisinya sebagai satuan. Kemudian nilai angka 10 dibaca 10, posisinya sebagai puluhan. Kemudian 100 dibaca 100, posisinya sebagai ratusan. Kemudian 1.000 dibaca 1000, posisinya sebagai ribuan. Kemudian 10.000 dibaca 10.000, posisinya sebagai puluh ribuan. Kemudian 100.000 dibaca 100.000, posisinya sebagai ratus ribuan, dan seterusnya. Kalian bisa simak dan baca lebih teliti di buku kalian ya anak-anak. Kegiatan menulis. Salin tabel di bawah ini di buku kalian, lalu lengkapilah. Di sini ada penulisan dengan angka dan huruf ya anak-anak. Contohnya Rp 39.400,00. Nah, penulisannya dengan huruf dibaca Rp39.400. Selanjutnya penulisan dengan angka Rp 5.000,00 itu penulisannya dengan huruf dibaca Rp5.000. Selanjutnya penulisan dengan huruf dibaca Rp14.300. Nah kalian kalau menulis dengan angka sebagai berikut: Rp 14.300,00. Selanjutnya anak-anak, Rp 83.750,00 itu penulisannya dengan huruf dibaca Rp83.750. Selanjutnya dibaca dengan huruf Rp111.000, maka penulisan dengan angka
Rp 111.000,00. Selanjutnya anak-anak, Rp 327.050,00 itu dibaca Rp327.050. Selanjutnya ditulis dengan huruf Rp16.550. Maka penulisannya dengan angka Rp 16.550,00. Selanjutnya, penulisan dengan angka Rp 18.600,00 itu ditulis dengan huruf dibaca Rp18.600. Selanjutnya, Rp21.350 ditulis dengan angka Rp 21.350,00. Selanjutnya, penulisan dengan angka Rp 52.299,00 dibaca Rp52.299. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir ya, di sini ada penulisan dengan huruf dibaca Rp499.999. Maka penulisan dengan angka Rp 499.999,00. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Kalian juga dapat menantang diri kalian untuk menuliskan angka yang lebih besar ya. Pada bagian ini kalian berlatih menuliskan nilai uang dengan menggunakan angka dan huruf. Kegiatan membaca. Bacalah dengan seksama. Ceritakan kembali isi teks berikut ini secara singkat kepada teman. Apakah teman kalian mengingat hal lain yang tidak kalian sampaikan? Judulnya Ayo Menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan. Seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Pertama, di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan berapapun uang yang kalian miliki. Kedua, di bank. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Yang ketiga, di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul ya. Kalian bisa membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Selanjutnya, menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Nah, kalian juga bisa mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Kemudian, kalian juga bisa melakukan menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus, tetapi sudah tidak terpakai lagi. Menabung memiliki banyak manfaat.
antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Namun ingat, sebelum mengambil tabungan dan membelanjakannya, jujurlah kepada diri sendiri. Benarkah aku membutuhkannya? Selamat menabung! Kegiatan berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Sampaikan jawaban kalian dengan jelas dan berbicaralah secara bergantian. Nomor 1, apa itu menabung dan apa manfaatnya? Tentu kalian masih ingat ya. Pada saat membaca teks bacaan, arti menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Manfaatnya antara lain melatih kesabaran, kedisiplinan, mempunyai dana cadangan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Nomor 2, di mana kita dapat menabung? Apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Nah, anak-anak, kita dapat menabung di celengan, bank, dan koperasi sekolah. Nah, masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Celengan itu kelebihannya bisa dilakukan sewaktu-waktu. Untuk kekurangannya, uang mudah berkurang karena mudah diambil. Nah, jika kalian menabung di bank, kelebihannya masalah keamanan baik. Untuk kekurangannya, tidak gratis ya anak-anak, biasanya ada potongan untuk administrasi dan lain-lain. Kemudian kalau kalian menabung di koperasi sekolah, kelebihannya bisa langsung menyisihkan uang jajan hari itu. Nah, untuk kekurangannya, bisa saja kurang cakapnya pengurus koperasi. Nomor 3, menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Alternatif jawabannya, kalian bisa sisihkan uang saku lebih dulu, memiliki target, dan membuat tabel tabungan harian. Nomor 4, ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Ini opsional ya anak-anak, kalian bisa menceritakan sesuai dengan pengalaman kalian. Di sini ada alternatif jawabannya. Dulu saya pernah menabung dengan tujuan ingin membeli sepatu baru. Setiap hari saya menyisihkan uang jajan saya dan membawa bekal ke sekolah. Setelah tabungan itu terkumpul, saya membeli sepatu baru di pasar. Nomor 5, apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban anak-anak. Apakah A karena melihat punya teman, B karena ingin saja sepertinya bagus, C karena memerlukannya, atau D yang lainnya kalian bisa sebutkan di sini ya.